samping. Ya, samping ternyata bisa. Iya, ternyata bisa kiri kanannya, tapi roll belakangnya dia nggak bisa. Ya. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rizpo Channel. Kali ini saya kedatangan lagi nih drone satu paketan, dan kemarin kan udah datang 2 kan. Nah, jadi ini nambah 1 lagi. Nah, ya. Jadi ini baru datang lumayan lama. Padahal ordernya lebih dulu ini dari yang 2 kemarin, tapi malahan yang datang yang 2 kemarin daripada yang ini ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sampai. Dan oke, kita hari ini akan unboxing ini. Tapi seperti biasa saya ingatkan, subscribe dulu bagi kalian yang baru bergabung di Rizpo Channel, agar nanti kalian bisa mendapatkan informasi tentang drone-drone murah dan berkualitas lainnya. Dan saya akan tetap semangat untuk unboxing drone-drone murah. Oke, jadi kita langsung unboxing. Ini paketan drone ya, Markobar. Mari kita bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wah, ini bag ya. Oh ya, dapat bag lagi. Dan ini bagnya pun menurut saya lumayan tebal ya. Jadi nggak terlalu tipis. Kadang saya juga sering dapat yang tipis, dan ini agak lumayan tebal. Ya, tapi ini agak sedikit penyok ini. Wah, bahaya ini ya. Semoga saja dalamnya aman-aman aja ya. Coba lihat, ini bonyoknya di sini karena nggak ada pelapis. Biasa kalau beli di lokalan, di langganan seller biasa, ini dilapis kardus keliling supaya menghindari yang ya seperti ini. Ini padahal dari luar negeri, tapi ya seperti inilah. Semoga saja aman ya. Oke, kita buka. Ini pun bukanya susah sekali. Ini kemarin dapat ya lumayan harga, seperti biasa. Saya selalu dapat harga yang miring ya. Jadi nanti akan saya perlihatkan ini nota pembeliannya. Cek di sini nota pembeliannya. Dan nanti di akhir video, di deskripsi nanti akan saya kasih link pembeliannya. Ya, ini drone, wow, mantap sobat. Ini drone kemarin saya beli, namanya drone S99 Pro. Jadi ini sangat wow. Ini dari apa namanya? Dari segi desain ya, ini cukup bagus ya, seperti DJI Mavic 2 ya, persis. Depannya sama atasnya ini seperti Mavic 2, tapi ini ada tulisan Drone Pro 2 atau S99. Oke, sebelum kita buka ini dulu, kita akan cek apa-apa saja isinya. Nah, ini seperti biasa buku operasi sistemnya. Ini menggunakan aplikasi ini Kaye. Oh iya, Kaye ya, ini ya kayaknya. Ya, Kaye app. Dan ini adalah buku manualnya. Ada bahasa Inggrisnya di dalam. Dan ini lumayan cukup lengkap. Dan bagi kalian yang baru pemula ingin memulai hobi drone,
Jangan tidak dibaca karena kalian malas ya. Jangan sekali-kali melewatkan tutorial ini, cara penerbangan dan cara penggunaan di remote. Jadi kalian harus wajib, karena kebanyakannya seperti yang sudah langganan saya itu baru 1 hari sudah kelar drone-nya. Ada yang patah, ada yang rusak segala macam, karena dia nggak mau baca ini, padahal ini penting sebenarnya. Oke, tapi saya cuma mengingatkan, itu terserah kalian ya. Nah, ini remote-nya seperti biasa. Dia punya 3 baterai AA, trimmer kanan, trimmer kiri, trimmer depan, trimmer belakang, dan ini tombol take off dan tombol landing. Posisi di tengah ini adalah tombol power. Nah, ini ada tombol 360 derajat, roll 360 derajat. Kalau misalnya dipencet lama dia akan stop, mati. Dan ini sepertinya tombol kalibrasi ya. Ini tombol kalibrasi, dan ini tombol headless mode, atau jika ditekan lama dia akan RTH. Tapi RTH drone kayak gini ya, saya sarankan jangan dipencet, bakal kesana kemari. Dan ini pasti biasa tombol speed. Oke, udah. Kita akan cek apa aja dapatnya. Ini ada propeller guard, ada 4 seperti biasa. Ini tipis sekali ya propeller guardnya, kayak nggak lebih tipis dari tipe E58. E58 lumayan tebal, tapi ini tipis sekali. Tapi nggak apa-apa lah, buat yang baru belajar itu wajib. Dan ini kok ternyata ini bukan, ini kabel casnya tombol pakai 2 pin ya. Ternyata saya kira ini yang sudah mikro. Dulu beli E98 itu sudah mikro. Dan ini ada propeller cadangan, ya ada dikasih apa nih namanya, ini tengahnya, poros tengahnya. Ini cuma kita dikasih bilah daunnya, ada 4 bilah daun propeller. Dan seperti biasa obeng tidak pernah ketinggalan. Dan kita sekarang ke drone-nya. Nah, ini drone-nya. Terlihat dari kualitas ya seperti biasa-biasa aja ya, karena ini di ketuk-ketuk ini bunyinya seperti plastik yang ya toys biasa lah. Nah, ini kita unfold, dan wow, ternyata ini keren juga ya. Mirip sekali DJI Mavic 2, tapi ini versi mini, yang buat yang ingin belajar drone sangat cocok sekali. Dan saya rekomendasikan, jika baru memulai, beli yang seperti ini aja, yang di kelas-kelas mini seperti ini, karena lebih mudah digunakan. Dan juga untuk menghindari rugi banyak ya, kalau kita beli yang langsung yang bagus itu, kalau baru belajar saya sarankan jangan dulu. Jadi beli yang mini-mini seperti ini aja. Kita cek baterainya, ada ini nggak kelihatan berapa ya ini ya. Ya semoga aja nggak terlalu kecil-kecil amat. Kemungkinan 1000 ya mungkin ya. Tapi nggak tahu lah, nggak kelihatan sama sekali. Ini ketutup. Oke, kita coba. Pertama kali kita hidupkan dulu.
Kita cek dulu ya untuk fungsi apakah ini mutar apa enggak. Biasa selalu saya cek baling-balingnya atau dinamonya, takutnya nanti nggak berfungsi. Jadi kita harus wajib cek kalau untuk pertama kali. Ya, lampu klip-klip kita bending dulu, kalibrasi, bukan ya? Gimana nih kalibrasi? Mungkin udah kali ya. Kita coba hidupkan. Oh ya, ternyata drone berfungsi dengan bagus ya. Ini udah kelihatan dia berputar. Ya, sip. Nanti tinggal kita coba lagi di luar ruangan untuk ngetes seberapa hebat drone-nya ini. Oke, kita keluar ya. Oke sobat YouTube, kemarin kita sudah unboxing drone F99, drone E99 Pro ya. Dan hari ini kita akan tes terbangnya. Nah ini drone-nya, drone mini E99 Pro yang di luar dugaan saya ketika membelinya. Kenapa? Karena saya pikir ini ukurannya hampir seperti yang E98 atau yang lainnya. Ternyata ini lebih kecil lagi ya. Dan ini memang mini banget ternyata. Dan saya pikir baterainya juga menggunakan LED penunjuk baterainya. Ternyata ini enggak juga, dan yang lainnya itu biasa menggunakan 3 pin, tapi ini cuma menggunakan 2 pin aja seperti ini. Sangat sederhana sekali, tapi kita akan coba menerbangkannya apakah ini worth untuk dibeli bagi pemula ya. Jadi kita akan langsung convert aja dulu. Kita akan langsung angkut dan kita akan pasang baterainya. Dan kita langsung pasang HP-nya. Wah, ini lemnya lengket ini. Kok enggak? Oh ya, ternyata berfungsi. Ini aplikasinya. Oh ya, nanti kita konekin dulu, baru kita cek aplikasinya. Ya, udah hidup ya. Dan dia nggak ada lampu orientasi sama sekali. Kalau ini cuma dua lampu LED depan aja seperti mata. Kita akan kalibrasi dulu. Ini tombol kalibrasi ya. Oh bukan, ini speed ternyata ya. Ya terus yang mana kalibrasi? Nggak ada petunjuk sama sekali, lampunya pun nggak ada orientasinya ya. Apakah ini sudah kekalibrasi atau enggak, saya nggak tahu. Kita coba aja. THFV ya namanya. Kita akan konekin dulu EV-nya. KY4K. Oke. Ini udah terkoneksi.
Ini kameranya nggak connect ya. Kalau di buku THEPV, tapi ternyata nggak connect. Apa ini KYEPV ya? Kita coba aplikasi lain. Kita set. Oh iya, ternyata dia menggunakan aplikasi KY ya. Jadi saya keliru membacanya. Ya, kita akan langsung. Ini udah langsung kita tombol ya. Wah, ternyata dia anteng juga ini ya. Nah, seperti ini dia nggak bisa, kalau nggak ada optical flow mau kesana kemari terus, apalagi kalau ada angin. Untungnya ini pagi ini nggak ada angin ya, jadi drone-drone yang nggak punya optical flow jadi dia bisa aman untuk terbang. Oke, halo sobat YouTube, mantap. Ini speed 1. Dan videonya baru lebih dari 5 meter udah lock ya. Oh ya, ini sudah 10 meteran. Ini ternyata 10 meteran aja udah videonya udah nggak bisa connect lagi. Ya, kita akan coba speed 2. Ya, ini speed 2. Masih anteng juga, nggak terlalu ngebut ya. Seperti ini. Kita akan langsung coba speed 3 lagi. Loh, nggak ada speed 3 sampai ini, ternyata cuman speed 2 aja. Oh, ada speed 3 nya, kira nggak ada. Oh ya, ini ternyata speed 3 tadi ya. Videonya ketutup lagi nih. Ya, mantap. Ini sudah speed 3, kita akan coba apakah bisa dia untuk roll. Tadi kemarin kita coba yang X Pro itu nggak bisa roll ternyata. Dan kita akan coba ini apa bisa. Oh ya, mantap, ternyata bisa itu roll depan. Kita akan coba roll belakang. Oh, nggak bisa roll belakang ya. Ternyata dia roll depan, samping. Ya, samping ternyata bisa. Iya, ternyata bisa kiri kanannya, tapi roll belakangnya dia nggak bisa. Ya. Ya, ini tetap saya rekomendasikan juga untuk pembeliannya, dan ini lumayan murah juga. 200-an ribu juga, kemarin nggak sampai 300. Dan ini kemarin belinya di Shopee ya. Nanti cek aja linknya di deskripsi jika kalian ingin membelinya. Sudah saya sertakan link di deskripsi, dan ini nota pembeliannya, silahkan cek harganya. Oke, ternyata lumayan ya. Sekarang kita cukup dulu. Kita akan landingkan. Ya, mantap ya. Ternyata ini drone-nya nggak terlalu cepet. Drone-nya santai dan enak buat dikendalikan. Bagi kalian yang pengen baru mencoba, ini sangat cocok juga ya. Tapi tetap
paling bagus menurut saya kalau tipe E ini adalah tipe E58, makanya itu kemarin saya paling banyak ngambil E58 itu sampai berapa itu selalu ludes habis terus, karena memang kualitas videonya juga menurut saya yang paling baik dari seri E ini ya. Dia juga mempunyai jangkauan EPP yang lumayan jauh, nggak seperti yang baru-baru kita review ini ya, cuma 10 meteran udah putus. Kalau E58 itu bisa sampai 20 meteran dia masih belum putus. Jadi itu paling bagus menurut saya kalau untuk tipe seri E. Tapi sayangnya stoknya di seller sudah habis, stok langganan saya. Kalau di lain harganya lebih mahal. Oke, sampai di sini dulu sobat YouTube review terbang E99 Pro. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan share dan like, dan subscribe bagi yang baru bergabung, dan supaya saya bisa lebih semangat lagi mereview drone-drone murah dan berkualitas lainnya. Oke, sampai jumpa di video review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.